Oke, kita semua tahu Persib menang 2-0 lawan Malut United. Tapi, kemenangan ini bukan sekedar kemenangan biasa loh. Di balik skor itu, ada sebuah kelas master taktikal yang luar biasa banget. Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng analisis tajam dari Bung Binder soal laga ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Bung Binder itu memulai analisisnya dengan kalimat yang, wah, kuat banget ini. Ini bukan cuma kata-kata puitis ya, ini adalah kenyataan di lapangan. Gambaran betapa dahsyatnya puluhan ribu bobotoh yang bisa mengubah stadion jadi lautan energi yang luar biasa. Dan ini langsung nyambung ke pilar pertama kemenangan Persib, Benteng GBLA. Saking angkernya stadion ini, Bung Binder sampai cerita, bahkan seorang rival Jakmania pun ngaku kalau Malut United itu datang ke sana tanpa punya peluang sama sekali. Ini beneran kandang yang bisa meneror mental lawan. Coba lihat angkanya, 10 laga kandang, 10 kemenangan. Sempurna, 100%. Ini jelas bukan kebetulan. Ini bukti nyata gimana lautan energi bobotoh itu benar-benar jadi pemain ke-12 atau bahkan ke-13 di lapangan. Oke, pilar pertama, supporter. Udah jelas. Pilar kedua, nah ini dia fondasi dari segalanya buat Persib musim ini. Tembok pertahanan mereka. Dan menurut Bung Binder, ini bukan sekedar soal nggak kebobolan, tapi ini soal membangun DNA juara. Cuma 11 gol kemasukan dari 20 pertandingan. Coba bayangin, ini bukan cuma bagus ya, ini adalah rekor pertahanan terbaik di seluruh liga. Sebuah bukti kalau disiplin dan organisasi tim Maung Bandung ini udah di level yang beda. Terus, siapa komandan di balik tembok kokoh itu? Ya, tentu saja Teja Paku Alam. Dengan 12 clean sheet, dialah kiper yang paling banyak nirbobol di liga. Ini bukan soal hoki, ini soal performa konsisten di level elit. Tapi kan statistik cuma menceritakan setengah kisah ya. Yang lebih penting lagi ini adalah clean sheet keempat berturut-turut. Penyerang-penyerang bintang lawan dibuat mati kutu, nggak bisa ngapa-ngapain. Teja juga bikin satu penyelamatan super penting dari tendangan Franca pas skor masih tipis. Oh, dan satu lagi, build up dari belakang juga makin rapih. Ini pertahanan yang komplit, paket lengkap. Oke supporter, beres. Pertahanan, beres. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial dari analisis Bung Binder. Otaknya, sang arsitek di balik kemenangan ini yaitu Bojan Hodak. Soalnya kemenangan ini benar-benar ditentukan oleh satu keputusan jenius di tengah-tengah pertandingan. Ini tuh kayak nonton dua pertandingan yang beda banget dalam satu laga. Babak pertama, gaspol. Tempo tinggi, pressing agresif, tujuannya jelas banget, yaitu cetak gol cepat. Dan berhasil. Tapi begitu unggul, Hodak langsung ganti rencana di babak kedua. Dia kayak tarik rem tangan, suruh timnya bertahan super rapat, dan sabar nunggu momen buat serangan balik kilat. Cerdik. Tapi ada masalah. Malut United nggak tinggal diam. Mereka pinter juga. Mereka pasang jebakan, perangkap offside yang disiplin banget. Akibatnya, serangan balik Persib berkali-kali kena. Ini udah kayak main catur. Dan sekarang, giliran Hodak buat balas langkah mereka. Terus, gimana cara Hodak memecahkan teka-teki ini? Jawabannya ada di bangku cadangan. Dia masukin Berguinho. Nah, ini momen kuncinya. Berguinho dapat bola di tengah, terus pakai kaki kanannya yang notabene kaki lemahnya, dia lepas umpan terobosan yang ajaib, membelah pertahanan. Di saat yang sama, Sadil Ramdhani lari dengan cerdas, timingnya sempurna, jebakan offside hancur, dan gol. Kemenangan dikunci. Jenius. Strategi pelatih itu emang keren, tapi kan eksekusi di lapangan itu segalanya. Jadi, yuk sekarang kita sorot beberapa pemain kunci yang menjalankan rencana Hodak dengan sempurna. Bung Binder punya cara yang unik banget buat gambarin Eliano Rinders. Saking luar biasanya kerja keras gelandang ini, Bung Binder sampai bilang mungkin kakinya ada 5. Dan emang rasanya gitu kan, dia ada di mana-mana kayak mesin yang nggak kenal lelah di jantung permainan Persib. Selain Rinders, ada juga para game changer lainnya. Ada Robbie Darwish, starter U23 kejutan yang berhasil dapat penalti krusial. Terus Tom Hai, eksekutor penalti yang dinginnya luar biasa. Ada juga Beckham Putra yang tampil komplit bantu serangan dan pertahanan. Dan tentu saja, jangan lupakan Berguinho, sang super sub yang kasih asis penentu kemenangan. Tapi, dari semua nama-nama hebat itu, pilihan man of the match dari Bung Binder justru jatuh ke sosok yang sama sekali nggak terduga. Bukan si pencetak gol, bukan juga si pemberi asis. Coba tebak, siapa? Cluenya, dia bukan pemain depan. Dia juga bukan bintang di lini tengah. Dia ini adalah pahlawan sunyi di laga ini. Siapa, hayo? Jawabannya adalah Federico Barba. Betul, seorang bek tengah,
Pilihan yang mungkin bikin kaget ya, tapi Bung Binder punya alasan yang sangat-sangat kuat di baliknya. Jadi, kenapa Barba? Karena dialah pondasi dari semua yang kita bahas tadi. Dialah jangkar yang bikin seluruh lini pertahanan jadi solid. Dialah yang menutup semua ruang dengan sempurna. Kehadirannya itu memberikan ketenangan yang luar biasa. Menurut Bung Binder, kemenangan ini nggak akan terjadi tanpa tembok kokoh bernama Barba. Jadi apa sih poin utamanya dari semua ini? Kemenangan Persib kali ini bukan cuma soal skill individu atau fanatisme supporter. Ini adalah kemenangan strategi, kemenangan otak, sebuah pembuktian dari kejeniusan Bojan Hodak dalam membaca permainan dan membuat keputusan yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan analisis ini ditutup dengan sebuah pertanyaan yang menarik banget dari Bung Binder, yang sebenarnya ingin dia tanyakan langsung ke Hodak. Pertanyaan ini bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal kepemimpinan dan cara mengambil keputusan di bawah tekanan, sesuatu yang relevan banget buat kita semua. Coba deh, kita renungkan bareng-bareng.